8 ayat saja. Hitungan 3, 2, 1. Halo? Iya, sekali lagi kurang kompak ya. Atau Bapak Ibu lihat saja di firman Tuhan. Saya akan bacakan Lukas pasal 1 ayat pasal 18 ayat 1 sampai berayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan. Judul firman Tuhan adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Yesus atau kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang asing malam?" Siang malam. Sorry, ya. Saya baca ulang. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini, seperti lembaga Alkitab memberikan judul adalah tentang apa Bapak Ibu? Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Haleluya. Iya Bapak Ibu, hari ini saya akan bahas firman ini. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah doa adalah nafas kehidupan manusia atau orang percaya. Amin. Yang kedua adalah umat pilihan Tuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah doa janda mengubah hati hakim ini. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, saya bahas dulu di dalam toko Alkitab yang baru saja kita baca. Mungkin Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu, yang tadi kita belajar firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat 8, ada berapa toko yang selalu diekspos atau dieksegesa, ya, yang selalu ditulis di dalam firman itu? Mungkin Bapak Ibu tahu ada berapa orang? Ya, Pak Iwan bilang ada 2. Ada lagi? Ya, ada 2 orang. Ya, tentunya yang pertama adalah raja, ya. Bukan raja, hakim. Yang kedua adalah siapa? Janda. Tapi ada satu lagi, ya. Satu yaitu siapa? Tuhan. Yesus. Firman ini menggambarkan kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini tentang hakim. Ini Yesus sedang berbicara kepada murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu, berbicara tentang hakim itu adalah berbicara tentang hukum. Katakan amin. Berbicara tentang hakim adalah berbicara tentang keadilan.
Dan yang kedua, berbicara tentang janda itu adalah berbicara tentang biasa janda, biasa bangsa Yahudi, bangsa Yahudi atau ahli-ahli Taurat itu, mereka selalu merendahkan kepada janda-janda ini. Amin. Selalu merendahkan para janda-janda. Tapi saya berharap bahwa di jemaat GBI Tiranus tidaklah demikian. Amin. Kebiasaan orang Yahudi atau orang Lewi, para ahli-ahli Taurat, selalu merendahkan para janda-janda ini. Kenapa? Sehingga Yesus memberikan gambaran atau perumpamaan ini supaya kepada murid-murid Tuhan Yesus, supaya mereka memahami. Ya, kalau kita perhatikan ayat berapa tadi, Yesus berkata bahwa camkanlah. Saya minta tolong Ance bisa bantu. Ayat berapa tadi? Ayat 7 kalau tidak salah, Yesus berkata camkanlah. Ayat 6, bisa minta tolong Ance dengan mic. Firman Tuhan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Yesus berkata bahwa camkanlah hakim yang lalim. Lalim ini adalah berbicara tentang penindasan. Atau kalau kita lihat ayat yang kedua atau yang ke-1 berbicara bahwa raja ini tidak menghormati seorang pun, dia tidak menghargai. Saya minta tolong, saya akan bahas yang pertama adalah hakim. Anda minta tolong ayat yang ke-1 dan ke-2. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Iya, Bapak Ibu, ini sedikit. Kenapa seorang hakim ini dia tidak takut Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan, bahkan dia tidak percaya atau dia tidak menghargai siapapun. Mau dia siapa, karena dia adalah hakim. Dia tidak menghargai. Karena itu, kalau di ayat pertama tadi kita mempelajari kenapa Yesus menggambarkan bahwa doa harus melakukan terus-menerus. Bisa katakan amin? Amin. Poin yang pertama tadi saya catat bahwa doa adalah salah satu nafas kita sebagai anak Tuhan atau umat Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ada di dunia, kalau kita tidak ada makanan, apakah kita masih bisa hidup? Ibu Gembala katakan tidak. Ada lain bisa katakan salah, tidak masalah. Ibu Pesi katakan bahwa tergantung. Kalau tidak ada makanan belum bisa, bukan tidak hidup, masih bisa hidup. Ya. Karena kita puasa saja yang lalu 42 hari sampai tangan ini, kaki ini. Artinya Yesus juga puasa 40 hari. Ya. Jadi kalau tidak ada makanan, kita masih bisa hidup, kita masih bisa minum air. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kenapa saya berbicara tentang doa? Doa ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan Allah secara vertikal. Katakan amin. Amin. Kita tiap hari bekerja. Bekerja itu adalah ibadah, firman Tuhan berkata. Ya, tetapi Alkitab berkata bahwa et labora, bekerja dan berdoa. Kita kalau hanya berdoa tanpa bekerja, maka ibaratnya mobil itu punya ban 4 itu satunya berjalan kurang seimbang, pincang. Ya, kenapa? Harus diimbangi. Bekerja terus berdoa. Bapak Ibu, tadi saya berbicara tentang doa. Doa ketika orang ini tidak berdoa lagi, atau orang ini lagi galau, hatinya lagi memang benar-benar marah. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau saya mau suruh Mbak Ance, hatinya lagi marah atau berbuat dosa, apakah bisa berdoa? Tidak bisa. Ance katakan tidak bisa. Ya.
Pak Tempo, saya bertanya, kalau hatinya lagi marah atau memang marahnya tidak dikendalikan, apakah bisa berdoa? Ya, bisa saja. Iya. Pak Tempo katakan bahwa bisa saja. Ada apa? Bagi anak Tuhan ada alasan. Tapi Iya. bagi anak yang dunia, ya itu tentunya ya, tidak bisa. Iya, kenapa? Kalau bagi anak Tuhan, Pak Tempo katakan bahwa ada dua hal. Bagi anak Tuhan, kalau anak dunia memang tentunya tidak bisa. Ya, saya sudah tahu sih, Pak Tempo katakan bahwa anak Tuhan setiap marah itu paling dia kendalikan, dan dia tunggu sampai tidak tunggu sampai 2-3 jam detik itu pasti dia langsung minta ampun kepada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 27 berkata bahwa janganlah kita beri kesempatan kepada iblis. Bisa katakan amin? Ketika kita marah, kita sedang membuka celah kepada iblis. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya rumah tangga lagi kacau, pasti ada orang ketiga yang masuk untuk menghancurkan rumah tangga ini. Katakan amin. Karena itu ketika kita marah kepada suami dan istri, jangan tunggu matahari terbenam. Itu penegasan Yesus. Detik itu kita belajar mengampuni. Amin. Doa adalah salah satu nafas. Kalau kita lihat orang kadang tidak lagi berdoa, maka dia dibawa kemana Bapak Ibu? Sorry, saya ada pertanyaan yang satu. Ada satu, kalau memang tidak ada sama sekali sampai kita tidak bergerak, apa itu? Kalau tadi kan kalau makan, ya kalau kita tidak makan masih bisa hidup kan, masih ada air dan lain-lain. Tapi ada satu pertanyaan satu yang kita tidak bisa bergerak, apa itu Bapak Ibu? Ibu Besi apa? Mati. Iya, apa itu? Nafas. Nafas ini kalau sudah tidak ada, maka kita tidak bisa bergerak. Setuju Bapak Ibu? Amin. Karena itu orang kalau tidak takut Tuhan lagi, dia diserang penyakit, maka dia harus dibawa ke rumah sakit, dibantu dengan alat. Apa itu Bapak Ibu? Oksigen, untuk membantu dia supaya dia bisa bernafas. Karena itu tidak sadar kita harus ada banyak penginjilan di rumah sakit. Amin. Supaya mereka waktu dijamah, saya ingat waktu saya doakan itu Bapak di samping sini, dia punya kaki ini jatuh dan patah. Waktu saya doakan dia, Roh Kudus jamah, dia bilang, aduh saya bersyukur. Saya bilang, Bapak kenapa kakinya patah? Tadinya seorang pegawai. Saya bilang, ada apa? Ya Bapak berdoa supaya Tuhan ampuni. Tapi yang namanya manusia, ya ada sesuatu yang dia mesti sampaikan atau dia terbuka. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu berkata bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Katakan amin. Manusia kalau tidak terbuka, maka otomatis itu menjadi tembok pemisah untuk dia berdoa kepada Tuhan. Doanya tidak sampai, dia akan sampai kepada plafon. Hal yang pertama tadi saya katakan bahwa doa itu sangat penting. Hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal itu sangat membutuhkan. Yang kedua, saya berbicara tentang janda. Kenapa janda ini? Ayat yang keberapa? Minta tolong Ance, ayat yang ke-2, ke-3 ya. Firman Tuhan katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Oke, lanjut terus. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Sampai di situ dulu. Kenapa janda ini datang kepada hakim? Belalah aku. Dan hakim ini menolak. Dia menolak karena firman Tuhan berkata bahwa saya tidak akan menghargai siapapun. Tetapi kalau kita perhatikan tadi firman Tuhan berkata bahwa hakim ini dalam hati. Dia berkata apa tadi Ance?
Ayat yang keempat atau keberapa itu? Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Ya, lanjut terus. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Katakan amin. Amin. Seorang hakim ini saya melihat dia tidak mengenal Tuhan. Tapi hakim ini tidak memberitakan, dia tidak ekspos. Tapi dia berkata hanya dalam hati hakim ini. Dia katakan bahwa kemudian saya harus membela hak janda ini, supaya dia tidak datang tiap hari dia menyusahkan. Bapak Ibu, saya coba bawa dalam sudut pandang saya. Bapak Ibu, kalau seandainya kita punya rumah ini, tiap hari ini saya ini hakim janda terus datang. Pak Hakim bela saya punya hakku. Pak Hakim tadi kan dia menolak. Tiap hari dia datang terus, dia bertanya kepada hakim. Hakim bela tugasku, hakku. Terus menerus saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Hakim tadi berkata bahwa saya tidak akan membela dan dia tidak menghargai siapapun. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau tiap hari ini janda tiap hari datang, apa Bapak Ibu masih bertahan? Tidak mau membela kepada janda? Kalau kita perhatikan ini, hakim ini dia berkata dalam hati, saya akan membenarkan janda ini supaya dia tidak menyusahkan saya. Artinya dalam definisi lain, saya tidak mau tiap hari kalau hakim keluar dengan mobil dengan istri lagi senang-senang, lalu janda ketemu di jalan dia bela lagi hakim. Kalau tidak bela, saya punya kasus, saya akan berdiri biar hakim tabrak saya. Maksudnya apa? Bapak Ibu bisa tangkap? Poin yang kedua, kenapa saya berbicara tentang poin yang kedua saya berbicara tentang apa? Bukan. Tadi pertama adalah doa, yang kedua adalah apa? Umat pilihan Tuhan. Ayat berapa saya minta tolong Pak Hance? Ayat 7, iya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Oke, katakan amin. Yang pertama dari doa, yang kedua adalah umat pilihan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa adakah Allah mengulur-ulur waktu? Adakah Allah tidak membela para janda ini? Saudara berbicara tentang janda ini, artinya firman Tuhan tadi berkata poin yang pertama, janda, firman Tuhan berkata bahwa kita harus terus menerus berdoa. Artinya secara kontinu kita terus berdoa. Seperti kita bangun pagi, tidak perlu disuruh lagi kita sikat gigi untuk menjadi kebiasaan. Tidak perlu orang suruh, kita sudah mulai belajar menyendiri. Katakan amin. Maka ini salah satu hubungan karib kita dengan Tuhan, nafas kita dengan Tuhan. Yang berbicara tentang janda ini, tiap hari dia datang, dia mengeluh kepada hakim, hakim bela hakku, supaya lawan ini jangan menjadi permusuhan dengan dia. Hakim ini cuma dalam hati. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dalam hati dia tidak pamer. Karena janda ini orang selalu on time, orang selalu dekat, konsisten dengan Tuhan yang disebut tadi ayat 7, bahwa umat pilihan Tuhan. Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Detik itu juga Tuhan menjawab doa janda. Bisa katakan amin. Karena itu saya minta tolong Ance di dalam Yeskiel 34 ayat 4. Oke. Firman Tuhan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut,
Yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Katakan amin. Ini Tuhan Allah berbicara kepada Yeskiel. Ini berbicara tentang hamba-hamba. Karena itu Yesus datang sebagai hakim, tapi bukan menindas. Dia menjawab sesuai dengan apa yang kita baca. Yesus, Tuhan berkata kepada Yeskiel, karena itu orang miskin, orang janda yatim piatu engkau perlu bela. Katakan amin. Karena itu Yesus berkata bahwa ada 100 ekor domba, 1 ekor hilang. Apakah Yesus tidak cari? Yesus sibuk, Yesus cari, Yesus tinggalkan 99 ekor domba. 1 ekor yang hilang sangat penting, yang baru saja kita baca. Bagaimana Yeskiel ini dipakai Tuhan seorang nabi untuk menyelamatkan bangsa Israel supaya mereka pulang. Pada waktu dipimpin oleh Raja Kores waktu itu, tapi saya tidak bahas itu ya, karena bangsa Israel sudah dibuang. Itu Tuhan berbicara kepada Yeskiel ya. Bahkan kalau kita pelajari Yeskiel 37 itu berbicara mereka sudah mati di dalam liang kubur, tinggal tulang-tulang. Tuhan berbicara kepada Yeskiel, Yeskiel, firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, tulang-tulang ini akan bangkit kembali menjadi daging dan menjadi urat. Sehingga Yeskiel melihat bahwa kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan itu, orang sudah mati tinggal tulang bisa dihidupkan kembali. Katakan amin. Tapi saya tidak bahas itu, nanti di lain waktu. Iya, minta tolong Ance. Kenapa Bapak Ibu berbicara tentang janda tadi? Mungkin Bapak Ibu teringat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu mereka melawan orang apa? Biasanya orang apa yang selalu serang dari belakang? Amalek. Haleluya. Tempo sudah di orang Amalek itu menyerang tidak dari depan, tapi biasa mereka menyerang dari belakang. Maksudnya firman ini yang berhati-hati. Kalau kita di gereja yang menyerang, kita berdoa yang menyerang orang Amalek itu artinya kebiasaan orang. Kadang kita sudah percaya, kita sudah angkat dia bisa menyerang kita dari belakang. Amin. Nah, kita berhati-hati. Bapak Ibu, tadi saya katakan orang Amalek, minta tolong Ance, ulangan. Sorry, bukan ulangan, Keluaran itu kalau tidak salah. Oh iya, ulangan 27 ayat 19. Iya. Firman Tuhan, Ulangan 27 ayat 19, terkutuklah orang yang memperkosa orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Iya, lanjut. Ance minta tolong lagi. Ya, di Keluaran 17 ayat 11. Firman Tuhan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Katakan amin. Bapak Ibu, Daud, kalau kita melahap Daud, dia ikut dalam perang, dia seorang raja, udah memasang strategi. Tapi Daud tidak pakai kekuatan. Bapak Ibu, saya mau tanya, ada 2 raja ini ya. Biasa salah satu raja dia berkata bahwa aku membunuh dengan beribu-ribu orang. Dan yang satu raja lagi berkata bahwa aku membunuh dengan berlaksa-laksa. Yang manakah? Siapakah yang membunuh dengan berlaksa-laksa dan siapakah yang membunuh dengan beribu-ribu? Haleluya. Pak Iwan katakan, dan karena maksudnya apa Daud
Bapak Ibu kalau pelajari kenapa Daud membunuh orang tapi penuh sukacita, penuh berlaksa-laksa. Semua dia dalam rancangan, semua Tuhan yang merancang, bukan Daud. Dia selalu tanya Tuhan. Tapi Saul bukan tanya Tuhan. Dia tanya pergi kepada dukun-dukun. Siapa yang terjadi? Roh Tuhan mundur dari Raja Saul. Hati-hati Bapak Ibu. Kita ketiga ada di pelayanan kita, ada orang datang dengan kekayaan mewah. Gembala langsung tertarik. Ya. Dia tidak lagi mengandalkan anak-anak Tuhan, tapi dia mengandalkan orang seperti itu, dan dia taruh posisi di gereja paling wakil gembala. Bapak Ibu sangka bahwa itu diberkati, Tuhan akan mengutuk pelayanan itu, akan bukan maju malah jadi musnah. Katakan amin. Karena orang tidak takut Tuhan seperti Saul. Orang Amalek itu menusuk dari belakang, dan itu Tuhan tidak inginkan. Kalau kita pelajari tadi, ketika Musa angkat tangan, artinya apa? Bangsa Israel ini tidak mampu. Bapak Ibu, Musa mengangkat tangan, siapa yang tongkat Pak Tempo? Harun. Bahkan Musa capek dorong tongkat pakai batu karena Musa sudah kelelahan. Bahkan Musa ketiduran, tapi dorang tongkat pakai batu, dan Musa bertangan ini berdiri terus. Orang Israel menyerang, mereka terus menang, mereka mengalahkan orang Amalek. Tapi ketika Musa capek, Musa petangan jatuh, orang Amalek lebih kuat menyerang bangsa Israel. Itu menandakan bahwa ketika kita angkat tangan berarti kita tidak mampu, maka Tuhan turun tangan. Katakan amin. Seorang janda ini dia tidak mampu. Ini Yesus gambarkan tentang bahwa janda ini punya kelemahan, dan kebiasaan bangsa Israel atau suku Yahudi, orang Lewi, ya, orang Saduki selalu meremehkan, mempojokkan hak-hak janda dan para yatim. Tapi saya percaya bahwa di sini tidak ada, di luar sana ada. Amin. Kenapa raja ini hakim ini berkata bahwa di dalam hati dia membela janda ini? Kenapa dia membela janda? Karena janda ini tiap hari terus menerus dia bangun pagi, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dia punya hubungan karib dengan Tuhan secara vertikal. Maka segala sesuatu raja dia tidak, hakim tidak takut Tuhan. Alkitab berkata bahwa hakim ini tidak takut Tuhan. Justru ayat yang keberapa, minta tolong Ance? Tadi ayat 7, ayat 8 ya. Iya, ayat 8 ini mungkin sudah. Oh enggak, ayat 7 dulu sampai 8 ya. Firman Tuhan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Katakan amin. Tuhan tidak mungkin mengulur-ngulur waktu. Detik itu, jam itu. Kita ini ibaratkan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan kirim masalah bertubi-tubi supaya waktu kita tidak mampu. Daud kan waktu dia sombong karena dia seorang raja. Bapak Ibu, saya mau tanya, waktu Daud melakukan dosa adalah dosa siapa? Pak Tempo? Seorang istri Uria ini adalah salah satu panglima perang. Saya mau tanya Bapak Ibu, biasa panglima itu dia tinggal dekat dengan raja atau jauh? Artinya biasa yang kita tahu, kalau presiden punya bawahan atau orang-orang yang menjadi prajurit presiden itu, mereka tinggal di istana atau tinggal jauh? Mereka tinggal di sekitar situ. Kenapa Uria ini tinggal? Karena dia adalah panglima perang.
Dia diberikan fasilitas dan dia tinggal di sekitar situ. Kenapa? Alkitab membuktikan bahwa waktu Daud naik ke Soto, waktu Daud melihat Batseba ini mandi, waduh mulus. Lalu Daud mulai lirik dari atas, dia tengok, aduh, mulai pemikiran mulai muncul. Hati-hati. Daud saja orang takut Tuhan dan juga sebagai raja, iblis bisa menjatuhkan Daud. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Dunia teknologi sudah canggih. Sekarang kita mau berteman dengan teman siapapun, tidak perlu cari gaya dulu. Cuma tinggal buka begini, waduh, lihat ke sana ada orang yang pamer. Mereka mereka posting hal-hal, waduh, makan mereka promosikan. Saya dengan istri sampai tertawa. Waduh. Tapi kalau kita anak Tuhan, apakah terus kita tonton? Terus saya mau tanya Bapak Ibu, untuk bukan ibu-ibu, saya mau tanya buat bapak-bapak, ketika kita lihat itu, apa kita terus tonton itu, hal itu? Kalau orang dunia mereka terus melihat, waduh, dan itu iblis memakai dan membinasakan mereka, seperti kita lihat Sambo, ya. Tetapi kalau anak Tuhan melihat seperti itu, waduh, Tuhan tolong, mulai dia matikan, dia mulai alihkan. Waduh, firman ini, dia mulai baca firman supaya itu jangan menguasai dia punya otak. Katakan amin. Ada lain. Saya ingat lalu karena memang ini ada nyambung, connect. Ada salah satu bapak, kalau nggak salah itu ketua yayasan yang cerita itu. Ada salah satu bapak yang dia bawa gojek atau kadu, ya, dia gojek di air Madidir, lalu itu cewek itu dia panggil ojek, dia datang, diantar, lalu itu cewek itu suruh ramas-ramas dia punya ya payudara, diantar sampai di Tampak, itu pembawa ojek itu langsung ketiduran. Tahu kok Bapak Ibu, dia bangun kemarin, dia punya motor tidak ada. Dia sudah didiagnosa. Ini iblis memakai bukan kepada istri, iblis memakai kepada bapak. Biasa bapak-bapak itu kan mata malotot. Wah, iblis memakai perempuan untuk menjatuhkan bapak-bapak. Karena itu cara bagaimana mengalahkan strategi seperti itu apa? Dengan baca firman. Melihat dalam nama Yesus. Bukan langsung lihat, memang kita mau tidak mau. Bukan nanti begitu kita tolak dalam nama Yesus, tidak bisa. Dalam nama Yesus, apakah dia lari? Tidak ada, malah dia gara-gara. Hanya satu-satunya jalan, pakai kaki 1000, jurus pakai kaki 1000, lari dan tinggalkan orang itu. Katakan amin. Kalau Anda tetap ngotot, sekalipun Anda berdoa dalam nama Yesus dengan urapan apapun, namanya dosa. Engkau semakin melihat, engkau semakin tertarik seperti Hawa melihat buah itu. Memang iblis memakai perempuan, tapi perempuan bukan di sini, di luar sana. Katakan amin. Yang terakhir tadi ada 3 poin. Doa seorang janda mengubah hakim. Hakim ini punya hati tadi tidak mau membantu. Pada akhirnya hakim ini menolong. Bapak Ibu, sudah banyak di dalam toko Alkitab. Yusuf tadinya difitnah. Dia tidak berhubungan dengan raja punya istri, dia difitnah. Bahkan dia dimasukkan ke tali besi. Maksudnya apa? Yusuf ini kan orang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, tidak semudah itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Ada banyak ujian, ada banyak proses, sehingga kita akan menerima mahkota. Katakan amin. Yusuf mendapat mahkota apa? Oh, haleluya. Bapak Ibu, Yusuf mendapat mahkota apa? Ketika raja ini mimpi, semua orang di istana yang jago, yang pintar-pintar, tidak bisa menjawab. Hanya orang dekat dengan Tuhan
Yusuf ini adalah anak kesayangan dari bapaknya, dan dia tahu bahwa Yusuf ini selalu punya hubungan yang karib dengan Tuhan, on time dengan Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Sehingga dia menjawab semua seorang di istana itu, dikeluar semua. Mereka untuk menghadap raja, mereka tidak bisa jawab, hanya satu, yaitu Yusuf menjawab. Dan akhirnya dia dikeluarkan dari penjara. Bapak Ibu tahu apa konsekuensi? Atau ketika Yusuf jawab, Yusuf mendapat kedudukan nomor 1 menggantikan raja. Katakan amin. Karena itu Alkitab berkata bahwa jangan kejahatan mengalahkan kebaikan, tetapi usahakanlah kebaikan mengalahkan kejahatan. Dengan cara apa? Tadi yang saya katakan, kalau perempuan datang goda-goda, kita bawa perempuan ini, engkau harus bertobat dan menerima firman Tuhan. Mungkin kita sedetik itu kita sampaikan, dia tidak terima, tapi dalam perjalanan atau nanti dia dapat masalah, baru dia ingat kita yang waktu kita sampaikan firman Tuhan. Amin. Tugas kita hanya memberitakan. Entah kapan dia baru bertobat, itu urusan Roh Kudus. Yang terakhir atau yang ketiga ini, janda ini membawa hati hakim ini untuk percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, anjay masih boleh? Ya, dia suruh saya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Ayat yang terakhir, minta tolong Rohit. Lukas 11 ayat 11 sampai pada ayat yang ke-13. Jadi 3 ayat saja. 2 ayat ya. Lukas 11 ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Kenapa Yesus gambarkan tentang perumpamaan seorang hakim ini? Kalau orang dunia saja bisa memberikan hal yang baik buat orang-orang, apalagi Bapa di sorga. Ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu, saya akan menutup firman Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri sebagai respon firman Tuhan. Kenapa Tuhan gambarkan ini seorang hakim yang tidak benar atau tidak adil? Mari kita bangkit berdiri. Ini adalah salah satu Tuhan membawa pemikiran kita. Bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan untuk memenangkan orang yang ada di sekitar, yang ada di kantor, yang ada di pabrik, yang ada di sekolah, yang ada di bangku perkuliahan, di pendidikan dan sebagainya, di dalam dunia bisnis apapun, dalam pelayanan. Tahukah Bapak Ibu, Yusuf memenangkan Raja Firaun. Janda ini memenangkan seorang hakim. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menyenangkan hati raja yang tadinya keras ingin membunuh mereka. Hatinya berbalik untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang sama seperti Yesus. Karena dia berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. In the name of Jesus. Mari Bapak Ibu angkat tangan dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Kalau seorang janda bisa memenangkan seorang hakim, saya yakin bahwa kita juga akan memenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Lutut akan bertelur, lidah mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Saya minta bantu WL maju ke depan. Arfan. Haleluya. You are Alpha and Omega.
We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sekali lagi dengan ucapan semua kita nyanyikan pujian dari awal. You are Alpha and Omega. Yes. And Omega. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, our Lord. You